Shalom saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa setiap saudara dalam keadaan baik semua. Dan bagaimana menikmati ibadah di rumah selama ini saudara. Saya berdoa dengan program Faith Family in Truth saudara bisa menikmati kebersamaan di rumah tangga, menikmati hadirat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan saya percaya di balik keadaan yang tidak mengenakan ini ada rencana Tuhan yang pasti Tuhan akan bekerja membawa kebaikan bagi setiap saudara dan rumah tangga saudara. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merindukan Dia, kita haus akan kebenarannya seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kata kembali, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya.
Mari saudara angkat tanganmu, katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrah hatiku, ku rindu menyentuh. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Di tengah segala goncangan yang ada, semakin kami menyadari betapa kecilnya kami, betapa rentannya hidup kami, betapa ringkihnya kami manusia. Engkau kekuatan perisai bagi kami. Berikan kami hikmat-Mu, sehingga di balik segala goncangan fananya hidup ini, kami boleh mengerti rencana kekal-Mu. Terlebih kami merenungkan hari ini, Jumat Agung, kematian-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota 2020 tahun yang lampau. Ajari kami untuk mengerti rencana kekal di balik kematian-Mu, agar kami boleh memenuhi tujuan-Mu dalam hidup kami. Karena kami ada untuk Engkau. Engkau menebus kami, membayar kami menjadi milik-Mu sepenuhnya. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran setiap kami. Berkati seluruh permisah yang ada, orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada, dan juga seluruh jemaat-Mu di GSKI Teleus. Roh Kudus, berikan kami penerangan roh, terangi batin kami agar kami mengerti sungguh-sungguh tujuan dari seluruh pengorbanan-Mu, agar kami boleh memenuhi tujuan-Mu lewat hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Ya, siap menikmati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lampau. Pertanyaan yang sering ditanyakan menjelang Paskah bagi kebanyakan orang adalah, mengapa Kristus harus mati? Mengapa Yesus memberikan dirinya buat kita? Mungkin kita akan segera menjawab, oh, Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Jawaban ini benar, tetapi belum lengkap seluruhnya, saudara. Itu hanya sebagian kecil dari kebenaran yang sangat mulia yang akan kita renungkan pada hari ini. Atau ada lagi yang berkata, Kristus mati karena Dia mengasihi kita. Ini juga jawaban yang benar, saudara. Tetapi kembali, ini belum merupakan kebenaran yang seluruhnya. Jadi pertanyaannya, mengapa Yesus mati? Apa sebenarnya rencana kekal Allah Bapa lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota? Jika kita berkata bahwa Yesus mati karena Dia mengasihi kita, maka yang kita sedang gambarkan adalah mengenai motivasi yang mendorong Dia mati. Tidak menjawab pertanyaan itu sesungguhnya, saudara. Mengapa Yesus mati? Itu yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Kita bukan sedang
menggambarkan tentang motivasi kenapa dia mati. Tapi mengapa dia mati bagi kita? Apakah ada rencana kekal Allah lewat kematian Yesus Kristus? Dan kalau ada, apa rencana kekal itu sesungguhnya? Jadi pertanyaan tentang motivasi kematian Yesus berbeda dengan tujuannya. Yesus mati karena mengasihi kita, itu motivasinya. Tapi apa tujuannya dia mati bagi kita? Pasti ada rencana kekal Allah. Ada rencana kekal Allah Bapa di balik kematiannya itu. Dan ini yang kita merenungkan sungguh-sungguh, sudah dikasih Tuhan. Sebenarnya penderitaan Yesus ketika dia ada di muka bumi, dia menderita sampai mati di atas kayu salib. Penderitaannya bukan sekedar penderitaan lahiriah. Kalau penderitaan lahiriah, setiap kita bisa menyelaminya. Karena ada banyak orang yang disalib waktu itu juga. Hukuman salib adalah hukuman yang umum. Penjahat-penjahat yang tertangkap dan mereka divonis hukuman mati, maka hukuman salib itu menjadi hukuman yang umum. Tapi kita belajar menyelami penderitaan Kristus, bukan hanya penderitaan lahirinya, tapi penderitaan rohaninya. Ini yang sukar. Dia yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, masuk ke dalam dunia berdosa. Sejujurnya, kita tak mampu menyelami itu, penderitaan rohaninya. Penderitaan di Taman Getsemani, dia bukan menggumuli penderitaan jasmani. Yang dia gumuli adalah penderitaan rohani. Dia melihat manusia berdosa, diambang kebinasaan. Manusia berdosa yang tidak merasa berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa masuk ke dalam dunia. Itu penderitaan yang kita tidak bisa selami. Karena kita tidak bisa menyelami level kekudusan Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, hari ini kita tidak membahas itu. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita merenungkan untuk menjawab pertanyaan. Apakah rencana kekal Allah Bapa di balik kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota? Apakah yang menjadi rencana kekal Allah Bapa? Apakah Allah punya rencana kekal itu? Dan jika memang demikian, apa rencana kekal itu? Kalau kita bisa mendapatkan rencana kekal itu, saya berdoa setiap kita bisa memenuhi rencana itu. Kita bisa memenuhi tujuan Yesus mati di atas kayu salib. Dan ini kita merenungkan sungguh-sungguh. Amin. Kita mau belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Kristus yang akan memerdekakan hidup setiap kita semuanya. Kita naikkan satu pujian dulu, saudara. Kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Kata kembali, Kau ajar, Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau suka dan berat jalan salib-Mu. Di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku,
walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Saudara, mari kita renungkan dari pembacaan nats kita Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Kita akan belajar apa rencana kekal Allah Bapa di balik kematian Yesus Kristus. Apa tujuan dia mati di Golgota, yang sebagian orang menafsirkan dengan penafsiran yang dangkal, sehingga akhirnya tidak membawa pembaharuan dalam hidup mereka. Apa rencana kekal Allah sesungguhnya di balik kematian dia di atas bukit Golgota? Saya akan bacakan dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14 mengatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara kasih Tuhan, banyak orang memahami ayat ini cuma mengambil sepotong ayatnya. Orang lebih cenderung mengambil kalimat Dia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Lalu dia berpikir, Yesus mati di kayu salib, membebaskan kemiskinanku, membebaskan penyakitku, membebaskan hidupku yang susah dan lain semuanya. Semuanya terfokus kepada urusan lahiriah semata-mata. Tapi kita akan belajar pada hari ini, pada pagi hari ini, apa sebenarnya tujuan kematian dia di atas kayu salib. Dari nats yang kita baca, kita akan mendapatkan 3 kebenaran. Mengapa dia mati bagi kita? Apa tujuan dia mati bagi kita? Apa rencana kekal Allah Bapa di balik kematian Yesus Kristus di atas kayu salib? Yang pertama, Alkitab mengatakan Yesus mati menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kata menebus, redeem, adalah kata yang dipakai dalam arti pembayaran suatu harga untuk mendapatkan seseorang atau membebaskan seorang budak. Menebus orang budak agar menjadi orang merdeka. Memang kita nggak lagi memakai kata ini, sudah nggak lazim di zaman sekarang. Tapi pada zaman waktu itu, pada zaman perbudakan masih ada, katanya lazim, menebus, memberikan bayaran untuk membebaskan seseorang dari status budak menjadi orang merdeka. Dalam hal ini kita akan belajar Yesus menebus kita dari apa? Alkitab mengatakan tadi, dia menebus kita dari segala kejahatan. Dia menebus kita dari segala kejahatan. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita, untuk menebus kita dari segala kejahatan. Kata kejahatan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah anomia. Anomia artinya pelanggaran, dalam bahasa Indonesia terjemahkan lawlessness. Arti luasnya adalah anomia adalah kondisi tanpa hukum karena ketidakpedulian, tidak menghormati, pelanggaran. Mengapa Alkitab memakai kata pelanggaran? Karena menurut Alkitab, dosa pada dasarnya adalah pelanggaran, yaitu suatu penolakan terhadap hukum Allah, yang berarti pula suatu penolakan terhadap kedaulatan Allah. Orang yang menolak hukum Allah, artinya dia menolak kedaulatan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah,
Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Melanggar hukum Allah itu sama dengan menolak kedaulatan Allah. Kalau kita bicara kedaulatan Allah, itu sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya kedaulatan Allah atas hidup seseorang. Jadi ketika seorang menolak hukum Allah, dia melanggar hukum Allah. Dia menolak kedaulatan Allah dalam hidupnya. Dan ketika dia menolak kedaulatan Allah, itu sama juga dia menolak kerajaan Allah. Saat kita belum mengenal Kristus, setiap kita mengerjakan kehendak kita sendiri. Kita hidup semau kita. Kita tak mau peduli dengan isi hati orang lain, apalagi isi hati Tuhan. Karena itu kita tidak peduli apakah Allah ada atau tidak. Kita beragama, tapi kita tak peduli Allah ada atau tidak. Apalagi dengan kedaulatannya, artinya dia berdaulat atas hidup kita. Orang yang menolak hukum Allah, dia menolak kedaulatan Allah. Ini adalah penolakan terhadap pemerintahan Allah dalam hidup manusia. Banyak orang tidak peduli dengan 10 perintah Allah, dengan hukum-hukum Allah. Setiap manusia hanya melakukan sekehendak dirinya, seturut dengan kehendak dirinya sendiri. Begitulah cara hidup kita sebelum Kristus tebus kita. Dan kita mengatakan Yesus Kristus menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Hidup hanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Penebusan yang Kristus lakukan bukan sekedar mencabut status bersalah kita, tetapi kita ditebus dari segenap cara hidup kita yang sia-sia, yang tadinya hidup sekehendak diri kita sendiri, bukan berdasarkan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dan Alkitab mengatakan itu cara hidup yang melanggar hukum Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kata sia-sia mataios, hampa kebenaran yang kosong, tak peduli Allah ada atau tidak. Cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan itu ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah yang mahal. Itu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ketika kita belum mengenal Kristus, kita hidup dalam pelanggaran. Hukum Allah tidak berarti bagi kita. Allah tidak berarti bagi kita. Kita tidak peduli dengan firman Allah atau pada isi Alkitab atau pada gereja. Dan oleh karena itu kita juga tidak peduli pada orang lain. Kita menegakkan aturan pribadi kita sendiri. Bahkan seandainya manusia bisa menghindari hukum manusia pun, dia tidak mau ikut hukum itu. Dia mau dirinya sendiri. Dia menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Itulah manusia yang belum ditebus oleh Kristus. Yesus menebus kita dari pelanggaran, agar kita berubah menjadi manusia baru. Ketika Kristus menebus kita dari segala kejahatan, baik kejahatan yang berupa pelanggaran dalam bentuk cara hidup, maupun hasil dari cara hidup yang jahat, yang melanggar hukum Allah, yang tidak mau mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Maka setelah dia ditebus, saudara dan saya ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita ditebus dari pelanggaran kita, agar kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Amin. Agar kita hidup bagi Tuhan, agar kita hidup dalam kebenarannya. Kita hidup dalam kebenarannya. Karena itu dia tebus kita. Amin. Ini yang pertama. Kita dibebaskan dari segala kejahatan. Kita ditebus agar kita bisa hidup dalam kedaulatan Allah, hidup dalam pengaturan Allah.
kita diperdamaikan dengan Allah Bapa oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, agar kita hidup di bawah kedaulatan Allah dan tidak hidup di dalam pelanggaran atau dosa. Terpujilah Tuhan. Kita satu pujian coba saudara. Bapa ajarku paham. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula, walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna, supaya aku jadi sempurna. Saudara kasih tujuan yang kedua. Selanjutnya Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk menebus kita dari cara hidup yang lama, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya. Dia menebus kita untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya. Perhatikan kata menguduskan bagi dirinya. Kristus tidak menyelamatkan kita semata-mata demi kepentingan kita saja, yakni agar kita diselamatkan mati masuk surga. Cara pemberitaan seperti sangatlah berpusat kepada manusia. Banyak orang menitah Injil berpusat kepada manusia, padahal kita kental dengan ajaran hidup yang berpusat kepada Allah. Allah melalui perantara Yesus Kristus melakukan segala sesuatu demi manusia. Lalu apa yang pernah dilakukan oleh manusia untuk Allah? Yesus mati untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita, menguduskan setiap kita. Apakah ini demi kita? Tidak. Tapi kita mengatakan untuk membentuk suatu umat bagi dirinya sendiri. Sekarang kita mulai melihat bahwa Yesus mati untuk tujuan yang sangat khusus. Dia mati demi menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan miliknya pribadi, agar kita menjadi umatnya, miliknya pribadi. Oh, ini sungguh luar biasa, saudara. Dia menguduskan kita agar setiap kita menjadi miliknya, menjadi umat yang menjadi miliknya pribadi. Perhatikan kata menguduskan. Dalam bahasa Yunani-nya adalah katalizo. Secara harfiah mengandung arti membersihkan, membuat bersih, menguduskan, membuat bersih dari segala yang menjijikan, bersih dari segala noda, bersih dari segala kotoran. Dan dia melakukan ini karena dia menginginkan satu umat miliknya pribadi yang kudus, yang mulia, yang bersih dari segala noda. Sekarang kita mulai mengerti lebih jauh tentang kematian Yesus di dalam rencana Allah.
Ayat yang tadi kita baca mengatakan, Dia menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Kita menjadi miliknya. Kita menjadi milik pribadinya bagi kepentingannya. Dia mati di atas bukit Golgota, menguduskan kita bagi dirinya, agar setiap kita menjadi umat milik pribadinya, milik kepunyaannya. Kita ada untuk kepentingannya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa, saudara kasih Tuhan. Saya ingat ketika Yesus mati atas kayu salib. Mungkin dia melihat jauh ke belakang atau ke depan. Satu tuaian yang akan terjadi, bahwa orang-orang yang ditebusnya akan menjadi satu umat yang kudus. Dia akan melakukan kehendaknya. Dia bukan mati bagi perut kita. Dia bukan mati untuk yang fana. Ada rencana kekal Allah di balik kematiannya di atas bukit Golgota. Sehingga sekarang kita mengerti mengapa, inilah alasan mengapa orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, mereka mau melayani Tuhan, mengorbankan pekerjaan, karir, masa depan mereka. Apakah mereka tidak jadi orang miskin? Oh, tentu tidak. Tapi mereka melihat sukacita akan apa yang tidak dicapai lewat pengorbanan dan penderitaan. Inilah yang memotivasi banyak orang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Umat kepunyaan Kristus adalah suatu masyarakat baru, suatu umat baru yang telah dimerdekakan bagi Allah di tengah dunia. Dunia yang merupakan ajang peperangan dan penderitaan. Dunia yang penuh dengan kebencian, kejahatan, ketidakpedulian, pelanggaran, dan di mana setiap orang melakukan kehendaknya sendiri dengan menginjak sesamanya demi mengejar kemuliaannya sendiri. Dalam dunia seperti ini akan muncul suatu umat baru, komunitas umat baru yang akan saling peduli, saling mengasihi, yang tidak saling menjatuhkan dalam mengejar tujuannya, tetapi mereka akan merendahkan diri di hadapan orang lain dan tidak takut dirugikan. Mental yang seperti ini yang terbalik dengan mental dunia ini. Satu masyarakat baru di mana tak seorang pun berusaha mengambil keuntungan dari orang lain, yang niatnya bukan untuk mendapatkan, melainkan ingin memberi kepada yang lain. Masyarakat di mana setiap orang akan sangat peduli pada sesama. Satu masyarakat yang baru. Orang seperti inilah yang ditebus oleh darah Kristus. Di tengah goncangan yang ada COVID-19, saya bersyukur, saya berterima kasih buat seluruh yang berpartisipasi atau saudara yang belum juga ikut berpartisipasi. Terima kasih untuk program yang kita sedang lakukan. Dengan dana diakoni yang ada, kita bagikan kepada jemaat dan juga non-jemaat, pembagian sembako, dan semua ini berjalan. Saudara Tuhan, di tengah dunia yang semakin mementingkan diri sendiri, kita akan menjadi umat kepunyaan Allah yang berbeda dengan dunia ini. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapakah Allah memilih kita menjadi kepunyaannya sendiri? Dalam surat Titus tadi yang kita baca, melanjutkan, dikatakan, dengan memberitahu kita suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Allah memilih suatu umat punya sendiri yang rajin berbuat baik. Engkau dan saya ditebus untuk menjadi umat yang rajin berbuat baik. Camkan hal ini baik-baik, saudara. Mengapa Tuhan ingin kita rajin berbuat baik? Mengapa? Karena jika bukan dengan cara berbuat baik, maka dengan cara apa lagi kita bersinar bagi kemuliaan Tuhan? Memuliakan Tuhan bukan cuma sekadar dengan nyanyian himne, lagu. Nah, memuliakan Tuhan dengan cara kita rajin berbuat baik. Amin. Kita rajin berbuat baik. Itulah sebabnya Yesus berkata waktu khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mengapa Yesus rela mati? Apakah dia ingin memiliki umat kepunyaannya sendiri? Ya, namun bahkan ini bukan suatu jawaban lengkap. Mengapa Yesus ingin memiliki suatu umat yang khusus? Supaya dia bisa memuaskan keinginan sendiri? Bukan tentu.
Yesus menginginkan suatu umat miliknya yang bersinar di dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah Bapa, supaya orang lain yang melihat terang itu bisa tertarik untuk datang kepada terang itu, dan mereka juga diselamatkan, dan mereka bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Inilah rencana keseluruhan Allah Bapa di balik kematian Yesus di atas kayu salib. Dan saya berdoa, kita ada dalam rencana itu. Amin, saudara. Mari kita berubah. Dia tebus kita, bebaskan kita dari segala kejahatan, pelanggaran, agar kita hidup di bawah kedaulatan Allah. Dan dibebaskan kita untuk kita menjadi umat bagi Yesus, miliknya pribadi. Kita menjadi miliknya, umat miliknya sendiri, kesayangannya. Umat yang seperti apa? Umat yang rajin berbuat baik, gemar berbuat baik, rajin, gemar berbuat baik, berarti Allah telah masuk ke dalam hidup dia. Dia menjadi manusia baru. Dia bukan sekedar berganti tujuan, tetapi segenap cara berpikirnya berubah, segenap hidupnya berubah. Dia memenuhi panggilan sorgawi, menjadi terang Allah yang bersinar bagi kemuliaannya. Saudara kasih Tuhan, itulah rencana kekal Allah Bapa di balik kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang mau katakan amin. Biar kiranya renungan ini menjadi renungan bagi setiap kita. Dia tebus kita, tujuannya bukan soal urusan perut, bukan soal urusan lahiriah. Ada rencana kekal Allah yang luar biasa bagi kita. Dan saya berdoa setiap kita bisa memenuhi rencana kekal Allah. Mari kita bagi bersama-sama, saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari saudara bagi berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kau mendengar ada rencana kekal Allah Bapa di balik kematian Yesus Kristus di atas kayu salib.
Dia menebus kita, dia punya rencana kekal bagi kita. Dia rindu membebaskan setiap kita semua dari segala kejahatan. Kita yang jahat, yang selama ini tidak hidup di bawah kedaulatan Allah. Dia menebus kita, mendamaikan kita, agar kita bisa hidup di bawah kedaulatan Allah. Menerima kedaulatannya, menerima pengaturan hidupnya, dan rohnya diberikan dalam hidup setiap kita semuanya, menuntun setiap kita semuanya. Dia mati di atas kayu salib agar engkau dan saya menjadi umat yang baru, milik kesayangannya, milik pribadinya. Engkau dan aku menjadi umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik, yang menyatakan kemuliaan Allah lewat segenap hidup kita. Kiranya perenungan Jumat Agung ini akan memberkati hidup saudara. Engkau boleh memenuhi rencana kekal Bapa dalam hidupmu masing-masing, dalam hidup setiap kita semuanya. Kita boleh memenuhinya bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Tuhan akan terus memberikan kau kekuatan, kesabaran. Peganglah terus pengharapanmu, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya renungan Jumat Agung yang memberkati hidup saudara. Kita hidup bagi Tuhan sepenuhnya, karena Dia telah memberikan segalanya bagi setiap kita semuanya. Bapa di surga, hamba berdoa bagi seluruh pemirsa program ini dan juga seluruh jemaat-Mu GSKI Teleios. Biar kiranya kekuatan daripadamu, hikmat daripadamu, Roh-Mu menuntun hidup setiap mereka semuanya, agar setiap kami boleh memenuhi rencana-Mu lewat kehidupan yang kami jalani Bapa. Kembali kami berkati bangsa negara kami, para pemimpin negeri kami, semua petugas kesehatan yang ada. Tuhan, berkati bangsa ini, agar mereka memiliki hikmat kekuatan daripadamu untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan seluruh orang-orang kudus-Mu, segenap sidang jemaat-Mu, Tuhan terus menyertai Engkau. Tuhan memberikan Kau kekuatan, hikmat. Peganglah terus pengharapan-Mu, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah terus dalam doa. Roh Kudus akan menyertai Engkau, memberkati Engkau. Kita bisa melewati dengan pertolongan Tuhan. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berlimpah atas sekalian berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan, dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.